Tahu gak sih, aku tuh sempet nangis tahu pas dengerin lagunya. Aku tuh gak punya teman guys. Minggu ini aku nggak pergi ke event, soalnya mulai bulan ini aku bakalan live di B-Station. Jadi aku mau coba ngulik dulu sih aplikasinya, karena aku selama ini nggak pernah streaming, jadi emang sesuatu yang baru sih buat aku. Jadi vlog kita hari ini bakalan ngobrol-ngobrol santai aja. Boleh ya bahas lagu-lagu Vocaloid? Wibu zaman sekarang masih suka dengerin Vocaloid nggak sih? Meskipun udah nggak se-happening dulu, aku yakin masih ada kok pendengar setianya, termasuk aku. Kalau kalian follow aku di Instagram, kalian pasti udah lihat foto cosplay aku yang Hatsune Miku versi autumn. Di balik postingan itu ada cerita menarik yang bisa dibilang menginspirasi vlog aku kali ini. Jadi pas mau posting ke Instagram, aku tuh sempat bingung kan ya mau kasih caption apa. Terus aku inget salah satu lagu Vocaloid favorit aku, judulnya Hello How Are You. Kebetulan emang dinyanyiin sama Hatsune Miku. Melodinya riang, menurut aku bakalan cocok sih dipakai buat background musik fotonya, dan pasti bakal pas banget kalau potongan liriknya aku taruh di caption. Tapi pas aku baca translation liriknya, deng, ternyata liriknya tentang anak yang kesepian. Kebalikannya banget sama musiknya yang kesannya ceria. Karena aku jadi penasaran ya, apa jangan-jangan selama ini lagu Vocaloid yang aku dengerin banyak yang punya makna depresi juga? 1, 2, 3. Oh hai teman-teman, it's me Mei Lily, anak kimia penderita gangguan jiwa yang suka cosplay. Welcome to Magically Channel. Di channel ini, aku gak cuma bahas hal-hal berbau Jepangan seperti anime dan cosplay, tapi juga info terkait kesehatan mental seperti pengalaman aku ke psikiater dan aplikasi yang aku gunakan untuk konsul ke psikolog. Segitu aja openingnya, kita balik lagi ke video kali ini. Setelah aku ubek-ubek nih, ternyata banyak banget lagu di playlist aku yang liriknya tentang depresi. Dan gak cuma depresi, tapi juga tentang bullying, self-harm, tentang orang tua abusif atau toksik, dan juga tentang bunuh diri. Aku sempat jelasin sih di video-video aku sebelumnya kalau pas ngerasa sedih itu bukan berarti kena depresi. Gak gitu. Sedih itu emosi yang normal. Ngalamin hal buruk, terus jadi sedih, itu ya emang normal, emang kayak gitu. Tapi nggak yang berlarut-larut. Sedangkan orang yang depresi itu tuh nggak selalu loh kelihatan sedih atau murung. Makanya bisa tetap kelihatan produktif. Keluar rumah, ketawa-ketawa sama yang lain. Tapi ngerasa kosong, ngerasa lelah, terjebak sama kehidupan yang gitu-gitu aja, ngerasa sendiri padahal lagi rame-rame, bahkan sampai kehilangan tujuan hidup yang akhirnya berujung pada pikiran bunuh diri. Lagu Vocaloid pertama yang pingin aku rekomendasiin judulnya By Me By Me. Judul bahasa Inggrisnya Self-Advertised Self-Sell. Dari judulnya aku kira bakal tentang self-love gitu. Dan jadi gak nyangka banget kalau isinya malah tentang depresi. Apalagi musiknya bener-bener catchy. Saking catchy-nya aku bisa semingguan gak bosen-bosen dengerin lagunya. Mau yang versi Vocaloid atau self-cover produsernya, itu aku dua-duanya suka sih. Tapi lately lebih suka denger yang self-cover karena pelafalannya lebih jelas. Sampai akhirnya aku ngeh. By Me yang dimaksud lagu ini tuh bisa diartikan sebagai by me. Bukan by me yang oleh saya ya, tapi by me yang maksudnya selamat tinggal. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti dong ya, masa gak ngerti? Oke, rekomendasi selanjutnya judulnya Shiroi Yuki no Princess wa. Judul bahasa Inggrisnya The Snow White Princess Is. Is apa nih? Is apa? Gantung banget judulnya. Dulu sih nggak terlalu merhatiin ya, soalnya lagunya menurut aku juga enak banget. Apalagi pas bagian refnya tuh, candu banget. Yang ternyata refnya justru bisa diartikan sebagai sinyal minta tolong. Oke, kita bahas dari bait pertamanya aja dulu yuk. Oh cermin, or cermin, tuan cermin, berhenti berkata kalau akulah yang terbaik di dunia. Tatapan berduri itu mendekatiku. Udah ciri-ciri nih, orang depresi ini salah satu cirinya ya merasa rendah diri. Merasa dirinya gak worth it.
apa tuh bahasa Indonesia? Ini, ngerasa dirinya nggak layak. Berakting sebagai wanita yang baik dan lembut, menyiapkanku makan malam yang menakjubkan. Ketika aku memakannya, ia menyeringai. Ketika kesadaranku memudar, aku mulai bermimpi tentang sebuah dongeng peri yang kubaca di masa lampau. Waktuku telah berhenti. Ngomongin soal mimpi, jadi buat yang belum tahu, salah satu gejala yang cukup kentara dari penderita depresi itu punya gangguan tidur. Bisa kayak suka mimpi buruk, suka mimpiin kejadian-kejadian masa lalu, sulit tidur, kalau tidur nggak nyenyak, udah tidur cukup tapi pas bangun masih capek. Itu tandanya tidur kamu gak pules dan sangat umum dialami oleh penderita depresi. Kumohon, aku harap kau akan membangunkanku dengan ciumanmu dan membawaku keluar dari peti mati putih ini, tempatku terbaring. Rasa benci yang terlalu berkobar seperti yang ada di drama, tapi tak peduli seberapa banyak aku berdoa, kau pangeranku masih tidak di sini. Agak sulit mungkin ya bagi yang gak punya depresi untuk memahami bait ini, tapi aku coba jelasin deh ya. Ketika depresi, hidupnya tuh seperti terangkap. Maaf guys, maksudnya terperangkap. Gimana ya terperangkapnya itu jelasinnya? Gak bisa move on kali ya. Atau gak bisa menemukan hal yang bikin hidupnya bahagia, karena pikirannya tuh terkurung. Dan gak bisa kita tuh nyuruh orang yang depresi buat keluar gitu aja dari kondisi itu. Bayangin ada yang terperangkap masuk ke dalam lubang gak bisa keluar. Terus kita cuma ngomong doang, tapi nolongin enggak ngeluarin tangan buat bantu dia naik. Ya orang itu tetap gak bisa keluar kan dari lubang itu. Aku hampir lenyap dari dunia ini. Jadi tolong segera kesini untukku. Jangan tanya aku kenapa, karena aku tak bisa menanggapi itu. By the way, ini gak bisa menjawab atau menanggapi karena ceritanya di liriknya itu dicekik sampai pingsan. Ini bisa juga diartikan sebagai perasaan tercekik. Soalnya di lirik selanjutnya menyebutkan ungkapan, aku menerima lebih banyak kebencian dari cinta. Dalam sedikit waktu lagi, apakah aku akan menghilang dengan nyata? Kenapa coba ada orang yang suka mengurung diri? Ya karena pengen ngilang aja gak sih dari hidup ini? Kebutuhan untuk diterima, diakui, mencintai dan dicintai merupakan salah satu dari beberapa kebutuhan dasar. Sama kayak kebutuhan makan dan minum. Kalau kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, kita jadi negative thinking, mudah cemas, depresi. Tahu gak sih aku tuh sempet nangis tahu pas dengerin lagunya. Apalagi pas dengerin lagu itu sambil baca liriknya. Soalnya ini tuh ngingetin sama diri aku sebelum ke psikiater. Tiap ngerasa sedih, aku tuh suka mengabaikan perasaan itu. Kayak ngomong ke diri sendiri, yaelah gitu doang. Tiap marah, kesel, sedih, aku tuh selalu telan sendiri, pikirin sendiri. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih gak cerita aja sama orang lain? Curhat aja gitu. Aku tuh gak punya teman guys. Soalnya aku dari kecil tuh dituntut selalu ranking 1, punya nilai sempurna. Jadi aku gak punya teman main. Kalau main bentar aja dimarahin. Terus kalau curhat ke orang tua bukannya dapat support, tapi malah disalahin. Yang akhirnya bikin aku milih buat mendem sendiri aja semua masalah. Nah, si lagu Watashi no Aru tuh kurang lebih gitu juga sih. Emang kalau nonton sekilas kayak ada beberapa anak dan satu karakter anak yang perannya selalu mencegah anak-anak tersebut buat bunuh diri. Tapi ternyata semua anak itu tuh dia sendiri coy. Harus dengerin sendiri sih sambil nonton MV-nya. Kamu itu gak guna, anak gak guna. Melodinya kayak lagu anak-anak, tapi liriknya gak ada lucu-lucunya sih ini. Sasuga Vocaloid. Well, anak gak guna di sini bukan berarti anak beban keluarga ya, tapi anak yang dianggap gak guna sama orang tuanya. Anak yang dapat perlakuan buruk seperti tindakan pemaksaan, pengekangan, atau tindakan kekerasan dari keluarganya sendiri dengan dalih, ini tuh demi kebaikan kamu. Melawan orang tua dan menuntut hak sebagai individu itu beda loh guys. Kita selain sebagai anak, juga seorang individu yang keputusannya, privasinya wajib dihargai, termasuk dihargai oleh orang tua kita sendiri loh. Bukan karena kita ini posisinya sebagai anak,
orang tua bisa memperlakukan semena-mena atau menjadikan anak sebagai aset loh. FYI, lagunya ini diproduseri oleh Kikuo, dan lagunya Kikuo yang sejenis ini tuh nggak cuma satu guys. Kalian bisa dengerin juga lagunya yang berjudul Gomene Gomene, terus ada yang Aishite, 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 dan yang Anagura Gurashi. Lanjut kita ke Lost One no Gokoku. Lagu ini diproduseri oleh Nero. Di zamannya ini lagu yang sempat ngehits banget. Kalau di Vocaloid Wiki sendiri, lagu ini di-tag khusus karena mengandung konten suicide, self-harm, dan depression. Lagu yang seru banget dipakai buat ngelotok. Dan menurut aku penampilan live dia di lagu ini tuh beda banget dengan image yang biasanya dia tunjukin. Kebetulan aku nemu video konsernya di YouTube, jadi buat yang pingin cek bisa langsung klik di description box. Anyway, liriknya sendiri bagus banget sih. Bisakah kau membaca abjad di papan tulis? Bisakah kau membaca isi hati miliknya? Siapa yang ubah hatinya menjadi hitam? Bisakah kau selesaikan persamaan ini menggunakan sempoamu? Bisakah kau kendurkan simpul yang melilit di lehernya? Benarkah kita memang baik-baik saja? Bisakah kau jabarkan rumus luas bangunan? Bisakah kau jabarkan mimpi masa kecilmu? Siapa yang membuang mimpimu jauh-jauh? Hei, siapa dia? Kau sebenarnya sudah tahu kan jawabannya? Ini tuh kayak menggambarkan kalau segala hal itu tuh nggak bisa diukur secara matematis, tapi kita juga harus mempertimbangkan kondisi mental seseorang. Di lagu ini tuh menurut aku digambarkan dengan sangat-sangat puitis sih. Lagu Nero lainnya yang juga aku rekomendasiin judulnya Tokyo Teddy Bear. Dengerin deh, ini juga bagus lagunya. Masih belum bisa move on dari kickbacknya Kenshi Yonezu. Lagu-lagu dia tuh aduh gimana ya, vibe-nya tuh cocok aja sama selera aku. Dari mulai lagunya yang Lemon, Flamingo, Loser, pop song, terus sekarang kickback. Dan aku baru ngeh kalau selama ini udah denger lagu-lagunya Kenshi Yonezu. Karena nama panggung dia tuh beda. Kalau pas jadi produser Vocaloid, dia pakai nama Hachi. Ih, banyak banget loh lagu dia yang hits. Salah satu lagu yang aku suka tapi tentu saja mengandung questionable content such as self-harm, judulnya Rine atau Line. Aku harap dia bakal bikin self-cover untuk lagu yang ini sih, kayak lagu-lagu Vocaloid dia yang lainnya. Aku udah bisa bayangin kalau lagu ini dinyanyiin sama Kenshi Yonezu. Pasti cocok banget sih sama suara dia yang gimana ya? Gitu. Lagu kedua dari Kenshi Yonezu yang juga pengen aku rekomendasiin ini judulnya Clockworks. Musiknya benar-benar unik. Awalnya kayak lagu lalalili gitu, tapi kalau di akhir-akhir ya gelap juga sih ini lagu. Zaman-zaman suka cover dance, ini tuh salah satu dance yang paling sulit buat di coverin. Bahkan sampai sekarang aku juga masih belum kesampaian sih cover dance lagu Echo by Crusher P yang dinyanyiin sama Gumi. Sebenarnya ini tuh lirik lagunya pakai bahasa Inggris, tapi ya karena vokalnya kan synthesizer ya, jadi kurang merhatiin juga liriknya tentang apa. Pokoknya ajeb-ajeb aja dulu. Well, Crusher sendiri menyebutkan kalau lirik Crusher ya cara bacanya. Crusher sendiri menyebutkan kalau lirik Echo ini terbuka untuk diinterpretasikan sesuai dengan pemahaman masing-masing pendengar. Part favorit aku ada di bagian yang ini nih. What the hell's going on? Can someone tell me please? Why I'm switching faster than the channels on TV? I'm black then I'm white, no something isn't right. My enemy's invisible, I don't know how to fight. Musuhku tak kasat mata dan aku tidak tahu cara untuk melawannya. Menaklukkan depresi itu kurang lebih seperti melawan musuh yang gak kasat mata sih. Dan ini bikin kita merasa gak berdaya. I don't know how to fight. Dua lagu terakhir yang juga aku rekomendasikan. Pertama ada Shipai Saku Shoujo oleh produser Kairiki Bear. Terus yang kedua Inochi ni Kirawarete Iru oleh produser Iori Kanzaki. Tapi aku pribadi lebih suka versi yang di coverin sama Koba Solo.
Dua-duanya mengandung konten depresi, bullying, self-harm, dan tema bunuh diri. Link YouTube semua lagunya udah aku taruh di description box ya. Aku juga mau ngingetin kalau kalian atau teman terdekat kalian menampakkan gejala depresi dan keinginan bunuh diri, jangan ragu untuk berkonsultasi ke psikiater atau ke psikolog. Kalau kalian belum berani datang langsung atau kira-kira secara finansial kalian ngerasa belum bisa untuk konsultasi langsung, kalian bisa konsultasi dulu secara online untuk penanganan awal. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, please like, comment, and share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian tahu kalau ada video ini. Terus buat kalian yang belum subscribe, please subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton video kali ini, and see you!